Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kula lan panjenengan sedanten masih diparingi kenikmatan iman, kenikmatan Islam, bahkan kenikmatan ihsan, dan semua kenikmatan-kenikmatan yang mungkin kenikmatan ini tidak bisa didapatkan oleh orang lain di luar sana. Lebih-lebih nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat punya rumah, nikmat punya mobil, enggak, enggak. Nikmat punya kendaraan, nikmat punya keluarga yang harmonis, nikmat jenengan menjadi perempuan. Nah, alhamdulillah. Kenapa kok semuanya itu nikmat yang harus disyukuri, ibu-ibu? Karena seperti yang kita tahu, saudara-saudara kita yang terdampak musibah, bencana alam, bencana-bencana yang telah ada, yang kita lihat secara media sosial, itu membuktikan bagaimana kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita itu ternyata di luar sana tidak diberikan. Nah, kita mengingat sebentar seperti bencana yang ada di Sumatera, di Aceh, kalau kita lihat perkembangannya sampai tadi, rumah luluh lantah, mobil truk truk yang besar-besar, dump truck dan sebagainya, sing beratnya itu bertonton, kok bisa sampai jungkir walik istilahnya kalau bahasa Jawa, kok jungkir walik sedanten, itu semua adalah salah satu tanda yang telah diberikan Allah kepada kita yang menyaksikannya. Tentu kalau kita melihat kesabaran orang-orang yang ditimpa bencana, tentu kesabarannya lebih besar daripada kita semua yang ada di sini yang masih diberikan segala kenikmatan. Maka kenikmatan-kenikmatan ini patut kita syukuri bersama, ibu-ibu, kita syukuri minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Jenengan sehat sedanten apa? Nggih ya. Penampakannya fresh, padahal sore niku biasanya pas kulu-kulune tiang, pas capek-capeknya tiang itu pada waktu asar atau sore. Jadi kalau ada pengajian ketika waktu asar atau sore, ini termasuk orang-orang yang kuat-kuat. Karena apa? Karena energinya sudah terkuras dari pagi sampai sore ini. Nah, alhamdulillah, berarti apresiasi sekali untuk ibu-ibu Aisyah Kecamatan Puri, Nah, ini apresiasi dari kula luar biasa. Strong, strong niku napa, Bu? Artine kuat, strong and strength, kuat dan tangguh. Wah, iki amin ya rabbal alamin. Ini adalah salah satu sifat dari kaum muslimah. Kalau jenengan strong dalam beribadah, dalam menuntut ilmu, seperti yang dicontohkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha.
Nggih. Sinten niku Ibunda Aisyah? Istri Rasulullah. Beliau itu kalau membahas ilmu itu sangat detail, nggih. Hadis-hadisnya, nggih, tentang Al-Qur'annya. Bahkan para sahabat itu berguru hadis-hadis tentang kebiasaannya Rasulullah ketika di rumah itu bergurunya kepada Ibunda Aisyah. Jadi murid-muridnya Ibunda Aisyah itu menjadi ulama-ulama. Jadi tidak ada batasan kalau misalkan ada anggapan perempuan itu harus di rumah terus, tidak bisa berkarir, tidak bisa menyumbangkan kemaslahatan kepada umat, harus dikurung dan sebagainya. Itu sudah ketinggalan zaman, ibu-ibu. Seperti halnya kita kalau melihat sejarah, perempuan sebelum ada diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan sebelum Islam itu disebarkan di muka bumi ini, zaman-zaman itu seperti bangsa Romawi, bangsa Persia, bangsa apa lagi Bu? Bangsa Yunani, bangsa India, kan ini bangsa-bangsa yang menguasai muka bumi pada saat itu, atau bangsa Arab sendiri juga. Kita lihat bahwasanya bangsa-bangsa tersebut memperlakukan perempuan itu seperti apa, Bu? Memperlakukan perempuan itu yang pertama, kalau lahir anak perempuan itu dibunuh. Bahkan dibunuhnya itu dengan dikuburkan secara hidup-hidup. Itu yang terjadi di negara Arab pada saat itu sebelum Nabi Muhammad diutus tentunya. Lalu di bangsa Yunani, di bangsa Romawi, itu menganggap kasta terburuk dari kehidupan adalah perempuan atau wanita. Bahkan di Romawi itu kalau mau derajat kehidupannya perempuan itu ingin ditingkatkan, apa syaratnya, Bu? Harus menjadi harus menjadi pelacur. Nah, itu baru diangkat derajatnya oleh orang-orang pada zaman itu. Atau bahkan ketika zaman India pada saat itu juga termasuk bangsa yang berkuasa juga. India menempatkan perempuan itu, ketika perempuan itu sudah menikah dan suaminya meninggal, maka pilihannya dua, ibu-ibu. Si perempuan yang ditinggal meninggal suaminya itu pilihannya dua. Yang pertama, memilih hidup menjadi janda seumur hidup dan menjadi pembantu untuk keluarga si suami. Padahal suaminya meninggal, tidak boleh menikah dan harus menjadi budak terhadap keluarga si suami. Sampai ibu-ibu astagfirullah ya, istighfar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihannya kalau pada saat itu memilih dibakar hidup-hidup bersama suaminya yang sudah meninggal. Suaminya sudah meninggal karena adatnya orang India pada saat itu kalau meninggal dibakar, maka si istri kalau pengen bersama dengan suaminya itu harus dibakar secara hidup-hidup. Itu dua pilihan yang nggak enak. Apakah ada pilihan ketiga? Nggak ada. Karena yang memutuskan pada saat itu ya tradisinya seperti itu. Itu sebelum Islam datang. Ketika Nabi Muhammad melihat seperti itu, fenomena-fenomena yang seperti itu, beliau bahkan sebelum diutus menjadi nabi itu sudah tidak setuju, tidak setuju. Tetapi beliau semakin gencar untuk mengangkat derajat perempuan itu ketika diangkat menjadi nabi dan rasul. Pada saat ini alhamdulillah kaum perempuan sudah diangkat derajatnya sampai saat ini. Karena berkat apa, Bu? Berkat perjuangan dari Nabi Muhammad.
nggih. Islam itu diperjuangkan oleh orang-orang yang ikhlas, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh, dan orang-orang yang soleh pada zaman dahulu. Dan orang-orang yang soleh pada saat ini, tentu ketika ada penindasan yang dilakukan terhadap perempuan-perempuan, maka itu sudah ketinggalan zaman. Tapi saat ini nggih, kadang kebablasan nggih, mengatasnamakan kesetaraan gender nggih, kesetaraan gender, mengatasnamakan laki-laki dan perempuan harus sama, akhirnya kebablasan. Ada kewajiban-kewajiban perempuan dan hak-hak perempuan yang akhirnya dilalaikan dan dihilangkan. Contoh, perempuan itu sudah tidak harus dikungkung dengan memakai kerudung. Nah, ada napa mboten statement seperti itu? Ada. Bahkan napa? Tidak wajib memakai kerudung, karena kerudung itu budaya Arab, dan budaya Arab itu budaya lama. Nah, setuju napa mboten jenengan iki? Kalau disebut sebagai itu, nggih. Setuju napa mboten? Kalau pakaian jenengan sekarang kan alhamdulillah tertutup, nggih. Tertutup itu maksudnya adalah menutup aurat secara syar'i. Kalau jenengan memakai pakaian seperti ini merasa dipenjara napa mboten? Mboten, nggih. Justru pakaian seperti ini adalah pakaian terhormat, pakaian kehormatan bagi kaum muslimah, bagi perempuan pada khususnya. Jenengan lihat biarawati. Pernah melihat biarawati, Bu? Iya, saya juga pernah melihat, baik itu secara langsung dan secara media sosial online. Biarawati yang benar-benar mengikuti syariatnya, ajaran agama Kristennya, itu pakaiannya hampir sama seperti yang panjenengan pakai, ya. Jenengan semerap ini guna apa? Film horor sing napa niku? Falak. Film Falak, Bu. Film horor Falak. Itulah pakaian setan kan dari napa niku musuhnya biarawati itu pakai penutup seperti kerudung. Nah, pakaian-pakaian seperti itu adalah pakaian terhormat bagi perempuan. Tetapi pada saat ini ngapunten, kira-kira sudah banyak ditinggalkan ataupun tetap dipertahankan? Banyak ditinggalkan, Bu. Oke, memakai kerudung tapi ngapunten masih membuka auratnya. Membuka aurat pada hal ini adalah bukan untuk menutup secara penuh, tetapi justru dia tertutup tapi terlihat. Napa bahasane? Ketat nggih, pakaiannya ketat, ngepres. Naudzubillah nggih. Naudzubillah. Bahkan ada bahkan guru dan sebagainya itu pakaiannya sudah ketat-ketat. Padahal Islam sudah meninggikan derajat wanita. Nah, ini perlu kita pahami untuk awal-awal, untuk intro nggih. Karena sejatinya kaum muslimah itu derajatnya tinggi ketika dia selain menutup aurat, dia harus berilmu. Makanya ada bahasan ngaji, nggih. Ngaji niku napa, Bu? Ngatur jiwa, nggih. Ngaji niku ngatur jiwa. Bagaimana seorang perempuan dengan lika-liku perasaannya, nggih, syahwatnya, bagaimana nafsunya itu bisa diatur karena ada ilmu. Nggih. Bahkan nggih dalam kitab Ihya Ulumuddin, nggih. Ihya Ulumuddin itu karangannya Imam Al-Ghazali. Beliau dalam kitabnya menyebutkan bahwasanya ini adalah sifat-sifat perempuan yang harus dihindari. Nah, sifat-sifat yang harus dihindari oleh
laki-laki maupun oleh perempuan. Meskipun dalam konteks ini adalah konteks larangan menikahi perempuan untuk perempuan yang mempunyai karakter berikut ini. Qala ba'dul Arabi, sebagian orang Arab berkata, la tankihu minan nisa sittatun, janganlah kalian menikahi perempuan itu dengan 6 karakter ini, okay? 6 sifat atau 6 karakter. Yang pertama nopo? La annanah. Yang kedua wala mannanah. Yang ketiga wala hannanah. Yang keempat wala tankihu haddaqah. Yang kelima wala barraqah. Yang keenam wala syaddaqah. Nah, ini kita perinci sedikit demi sedikit, ibu-ibu. Yang pertama niku nopo? Janganlah kalian menikahi 6 karakter perempuan ini. Meskipun ini perkataannya adalah ditujukan untuk kaum laki-laki, tetapi bagi kaum perempuan harus menjauhi karakter-karakter ini. Nopo mawon? Yang pertama Bu, yang harus dijauhi oleh perempuan niku sifatnya yang pertama adalah al-annanah. Annanah nggih. Napa niku annanah? Annanah nggih. Itu sama dengan wanita itu banyak mengeluh dan banyak mengadu. Yang pertama, yang harus dihindari oleh perempuan jangan sampai mempunyai sifat annanah. Napa niku annanah? Mengeluh dan suka mengadu. Mengeluh niku napa sih Bu? Napa ngeluh niku napa? Sambatan nggih. Sambatan. Pertanyaannya, perempuan itu boleh sambat napa mboten? Boleh, nggih. Boleh. Perempuan itu boleh sambat. Bahkan laki-laki pun boleh sambat. Berapa banyak kami yang maksudnya ada teman-teman apa itu ustadz-ustadz yang lainnya, bahkan teman-teman penghafal Quran itu sering sekali sambat nggih. Sambat masalah bojone sing angel diatur, sambat masalah bojone sing angel dikandani nggih. Loh bukan loh, ini sambatan itu teman saya, bukan saya nggih. Saya cuma diam saja karena saya tidak mengalami itu. Okay. Sambat masalah ini, masalah itu, dan berkenaan semuanya karena masalah istrinya. Okay. Padahal kalau tahu, wah ini padahal beliau ini adalah orang yang solih. Okay. Tetapi sambatannya tentang istrinya. Maka bagi perempuan-perempuan yang pertama jangan sampai suka sambatan, ibu-ibu. Sambatan, okay. Mengeluh. Perempuan dan laki-laki itu boleh mengeluh dan dianjurkan mengeluh, tapi mengeluhnya kepada sinten? Kepada Allah. Kalau ngeluh lah ya iku lho Ibu Siti lho, bendino ketemu aku kok ngeluh terus, sambat terus masalah anak ya, masalah bojone. Ibu Erna sing krungu Bu Siti apa? Bu Erna nih cerita, nggih. Bu Siti lho sering sambatan. Bu Aisyah krungu, lho iya, Bu Siti ku ya sambat ning kula sih niku Bu. Lah, tibake sekampung iku sambatan saking Bu Siti. Wah. Nek wonten tiyang sing kaya niku jenengan bisiki Bu Siti niku. Bu, ojo sambatan terus. Masalah jenengan niku lho, sak kampung niku weruh semerap nggih. Wis gak iso njaga rahasia. Ya, sambatan Ibu. Jenengan nggih harus menjauhi sifat sambatan. Sambat yang paling bagus itu yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu kepada sinten? Suami, nggih. Lah kaya kene niki ana perbaikan, kate sambat piye? Waduh, ana tukang rek anu. Lho kok meneng?
Boten Pak, kula boten. Nah, ini sambat. Tapi sambatan yang kedua yang paling baik itu ke suami, ibu-ibu. Karena ketika seorang istri itu sambat kepada suaminya, curhat kepada suaminya, maka itu lebih baik daripada curhat kepada suami orang lain. Sekarang banyak napa mboten Bu sing sambat ning bojone wong. Kata, nggih. Apalagi yang satu kantor, nggih. Satu kantor, satu pegawai, satu lingkungan kerja. Itu sangat rawan untuk terjadi seperti ini, sambat ke bojone wong liya. Boleh napa mboten niku? Enggak boleh, Bu. Kecuali sambat kepada suaminya orang yang alim, ulama, kiai. Tentu sambatnya untuk napa? Menemukan solusi, bukan sambatan sing ngerayu. Nggih. Niki kadang-kadang ibu-ibu yang ngapunten ditinggal meninggal suaminya terus menjadi janda, akhirnya nopo modus sambat kepada kiai, modus sambat kepada ustadz dengan niat untuk supaya dinikahi. Nah, wah ini juga keliru, nggih. Ini ngaji nggih Bu nggih. Kula mengutarakan yang sebenarnya nggih. Saya pun yang pasangan muda, saya itu menikah tahun 2024 Bu. Padahal itu cek kinyis-kinyis ya. Orang-orang tahu kalau istri saya juga masih muda juga. Itu ada saja cobaannya ya. Ada ibu-ibu janda yang moro-moro WA dan sebagainya. Ini bahaya. Karena apa? Karena sesuatu yang dimulai yang anggapannya tidak ada bahayanya, akan tetapi nanti akan menjerumus ke dalam kebahayaan itu. Apalagi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, yang sudah berumur 40 tahun, 50 tahun itu rawan sekali berimbas seperti itu, okay? Saya itu kadang capek melihat berita media sosial itu mesti nopo. Ibu-ibu sadar atau tidak, berita media sosial itu yang pertama banyak berita perselingkuhan. Yang kedua berita pembunuhan atau berita bunuh diri. Dan sekarang film-film, film-film itu atau sinetron-sinetron banyak yang menayangkan perselingkuhan. Nggih mboten. Itu Bu secara tidak sadar itu cara mereka untuk mendoktrin orang-orang sekarang itu supaya tidak percaya lagi dengan pernikahan. Okay. Padahal orang-orang yang membuat film itu, mereka itu keluarganya harmonis. Tapi mereka dengan niat yang buruk memecah umat Islam itu melewati nopo perceraian, perselingkuhan. Makanya setan yang paling berhasil niku napa Bu? Setan yang bisa memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Nah, niku sampai ada filmnya juga itu. Nggih, sampai ada filmnya. Ini yang pertama Bu. Napa? Pertama nah, yaitu perempuan yang banyak mengeluh. Yang kedua yaitu wala mannanah, nggih. Kalau apa itu nggih di tasdid nggih nunnya mannanah ini pun apa? Mannanah itu adalah wanita yang suka mengungkit kebaikan-kebaikannya pada suaminya, seneng ngungkit-ngungkit kebaikannya yang diberikan kepada suami. Contoh nggih, kadang-kadang suami itu berangkat dari ketidakpunyaan nggih. Kadang nggak duwe sepeda motor, kadang nggak punya rumah. Akhirnya si suami itu menikah dengan istrinya karena istrinya meminta untuk tinggal di rumahnya. Akhirnya mereka tinggal di rumah perempuan. Nggih. Sampai ketika ada konflik, si perempuannya sampai ngomong, "Sampeyan niku lho gak duwe apa-apa, iki lho omaku, iki lho kendaraanku, iki mobilku, iki." Nah,
itu mengungkit seperti itu adalah sifat yang buruk bagi perempuan. Kalau dibalik Bu, kalau dibalik, wah ya bahaya itu kalau suaminya. Tapi rata-rata biasanya kalau laki-laki itu diam, karena itu termasuk kebenaran juga. Tapi ternyata hal yang seperti ini, sifat mananah itu sifat yang buruk bagi perempuan. Ibu-ibu kalau ada konflik dengan suaminya, kadang-kadang kan ada Bu, ada potensi untuk mengungkit kebaikan-kebaikan panjenengan. Nggih napa mboten? Oh mboten nggih, ana sing keceplosan nggih, ana sing keceplosan nggih. Kadang keceplosan nggih, kadang ya nutupi dengan mboten. Nah, perbuatan seperti ini Bu-ibu, mungkin panjenengan atau kita menganggap hal itu adalah sebuah kebiasaan. Karena sebagaimana orang-orang umum ya wis ngoten mak, ya kaya ngono iku, nggih. Orang-orang umum pasti kalau konflik tengkar sama suaminya mengungkit-ungkit kebaikan. Seakan-akan suaminya itu enggak ono apike belas, nggih. Sampeyan niku mangan ya tak masakno. Iku sepeda motor sing sampean nggo ya sepeda motorku. Mobil sing sampean nggo ya iku mobilku. Nah, sampai seperti itu padahal itu semua juga berkat usahanya si suami, nggih. Usahanya suami juga seperti itu. Nah, ini yang kedua nggih Bu nggih. Yang ketiga napa? Hannanah. Hannanah nggih. Hannanah. Napa hannanah itu? Hannanah di sini pakai hak nggih. Hannanah adalah ini wanita yang merindukan suami yang lain. Ya astagfirullah, bahaya iki. Nggih. Bahaya nih Bu. Hannanah itu napa? Wanita yang suka merindukan suami yang lain, nggih. Atau anak dari suami yang lain. Nah, niki nggih. Suami orang lain atau suami yang lain itu diiling-iling wae. Pas misalkan ibu-ibu ada yang ketemu bapak-bapak ya. Kok omongannya enak ya, kok masuk ke dalam hati, adem omongane, kepikiran sampai rumah. Melihat bojone wis gak nafsu, nggih. Melihat suaminya sudah dibanding-bandingkan. Iki suamiku kok ngene ya, bapak iku kok ngono ya. Tibake ngene mbek ngono iku apikan ngono. Nah, ini adalah perbuatan wanita yang mohon maaf, cikal bakal perselingkuhan, cikal bakal perceraian adalah napa? Hannanah. Hannanah nggih. Ngiling-ngiling bojone wong liya, ngiling-ngiling suami yang lain. Nah, ini harus dihindari, Bu. Laki-laki pun juga sama sebenarnya. Kadang-kadang laki-laki itu juga akan tertarik atau bahkan mudah tertarik dengan perempuan yang lain. Tetapi kalau kita kembali kepada ajaran agama Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dinasihati oleh Rasulullah ketika ada seseorang yang sudah menikah dan melihat pasangan orang lain itu lebih bagus, lebih cantik, lebih ganteng, maka apa yang dilakukan? Bukan meminta nomor WA-nya, bukan meminta Facebooknya, tapi nopo? Tapi nopo? Kembali ke rumah, kembali ke rumah, temui istrimu. Karena apa yang ada di istri orang lain itu ada dalam istrimu. Atau kalau dibalik, apa yang ada di suami orang lain itu ya ada di suamimu, di suami panjenengan. Ya barangi ya padha lanange, nggih. Apa yang beda? Jenengan dulu menikahi pertama kali juga karena cinta. Masa berubah cintanya karena bertemu orang lain? Ini patut diselidiki niki, nggih. Semua yang berawal dengan bismillah mosok napa ditinggal sebelah mata. Nah, iki
tidak boleh seperti itu. Kalau sudah dimulai karena cinta, ya harusnya diakhiri dengan cinta. Makanya ada istilah Bu, sampai maut memisahkan ya. Sampai maut memisahkan itu definisinya apa? Ya menemani sampai akhir hayatnya. Karena cinta itu ketika dia benar-benar mempertahankan cinta karena Allah, mempertahankan cinta karena Rasulullah, maka cinta itu akan awet sampai dia meninggal. Oke. Kalau membahas cinta ya pasti ada saat tidak cintanya, kenapa Bu? Ada saja yang membuat cinta itu akan hilang. Tetapi karena ini adalah pernikahan, yang namanya pernikahan itu harus dipertahankan. Kalau saya membahas pernikahan itu tidak pantas karena tentu panjenengan nikahnya lebih lama daripada kulo. Nah, ini adalah sifat-sifat yang harus dihindari. Yang selanjutnya nomor berapa Bu? 4 nggih. Yang keempat sifat yang harus dihindari niku napa? Haddaqah nggih. Haddaqah. Nah, pakai qaf nggih. Nggih. Haddaqah nggih, dalnya di tasdid. Nah, kayak pembelajaran tajwid niki. Haddaqah nggih, haddaqah. Nggih, napa niku haddaqah? Haddaqah adalah wanita yang pandangannya itu tajam terhadap barang nggih, terhadap napa niku aksesoris. Pandangannya itu cepet nggih. Istilahnya niku napa? Boros. Ya. Iki rada angel niki, Bu. Boros, definisi boros niku napa? Kowe ndelok Shopee rek. Wah, apik-apik promo 12. Nah. Shopee nggih. Wah, iki direkam ya, tapi gak apa-apa. Nah, melihat napa marketplace ana tas apik murah. Wah, regane 500.000 didiskon dadi 150. Wah, iki kesempatan. Ada lagi nggih barang-barang sampai menumpuk dibeli ya, ini boros. Boros itu sifat yang harus dihindari oleh perempuan. Kalau ini sifat keberapa tadi Bu? Keempat ya. Kalau 3 sifat tadi itu menguras emosi suami, kalau sifat ini menguras dompet suami nggih. Dompete wis gak karu-karuan iki. Dikerok-kerok, dikuras-kuras. Nggih nek sumur Bu, nek sumur semakin dibor, semakin dikuras iku semakin jernih. Nek dompet semakin dikuras semakin keruh, semakin napa? Semakin moto niki wis gak pengen ndelok dompete maneh saking keruhe. Kalau sumur mata air semakin dikuras semakin diambil airnya semakin jernih. Nek dompet ya semakin jernih. Jernih apa nih? Dasare. Nggih, semakin ketok. Ibu-ibu kalau beli sesuatu harus dipikirkan lagi. Nggih. Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Jangan sampai membeli menuruti hawa nafsunya. Kalau misalkan ekonominya ngapunten mungkin di bawah standar, itu lebih harus berhemat. Nah, masalahnya kalau yang sudah di atas rata-rata, okay, yang gajinya sudah di atas UMR Mojokerto pinten Bu? Sekitar 4 sampai 5 nggih, enggak sampai 5 kalau nggak salah, 4 jutaan lah. Ada yang gajinya 10 jutaan. Nah, gaji 10 juta dianggapnya sudah kaya raya, beli ini beli itu, beli apapun, sampai bela-belain hutang pinjol. Nah, hutang di bank, ya, hutang pinjol. Akhirnya ada beberapa orang yang terlihat kaya tetapi ternyata banyak hutangnya.
Padahal gaji suaminya di atas UMR. Itu siapa yang salah kira-kira? Nah, pengelolaan uangnya itu keliru. Tidak ada ilmu manajemen finansial. Nah, itu juga penting, manajemen finansial, supaya tidak boros. Apalagi pemudi-pemudi sekarang itu FOMO kadang, FOMO. Untuk mengisi story-nya itu harus jalan-jalan, entah ke Pacet, ke Batu, ke Jogja, Malioboro. Untuk nopo? Cekrik. Nah, kebutuhan medsos, sekarang itu bukan kebutuhan jiwanya, tetapi kebutuhan media sosial. Bagaimana orang menjadi eksis, pengen menjadi artis, pengen menjadi YouTuber, Instagram, selebgram dan sebagainya. Maka dari itu sifat boros ini harus dihindari. Harus dihindari benar-benar. Kalau dia itu gajinya misalkan 100 juta, terus beli HP senilai 25 juta, itu dihitung boros napa mboten? Mboten. Nggih. Karena gajinya per bulan 100 juta. Nggih. Beli, dan kebutuhannya apa? Kebutuhannya untuk menunjang pekerjaannya, Bu. Nggih. Tentu pekerjaan orang yang gajinya 100 juta itu pekerjaannya juga luar biasa. Nggih. Tapi kalau gajinya 1 bulan 3 juta, beli HP harga 10 juta, dan itu hanya digunakan untuk medsos saja, kira-kira itu boros atau enggak? Boros, karena tidak menghasilkan uang dan tidak ada manfaatnya. Nah, itu bedanya boros dan tidak. Jadi tidak setiap nominal yang besar itu dianggap boros. Boros itu kalau tidak sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan per bulannya berapa, per pekannya berapa, itu yang disebut konsumtif. Ya, kalau dalam ilmu ekonomi nanti ada manajemen finansial, di mana seseorang itu harus mengetahui income-nya, yaitu penghasilannya, dan uang untuk dibelanjakan setiap bulan itu seperti apa. Jadi bukan ajaran Islam itu menyuruh kita untuk tidak menabung, bukan. Justru agama Islam itu agama yang menyuruh kita untuk bisa mengatur keuangan kita. Ibadah-ibadah yang sifatnya seperti menabung itu contohnya apa, Bu? Haji itu butuh uang atau bukan? Butuh, Bu. Berapa juta sekarang itu? 60-an juta ke atas, ya. Umroh itu ada teman saya yang travel umroh itu, kemarin saya lihat biayanya 33 juta, umroh. Itu pakai uang atau pakai daun? Pakai uang nih, Bu. Nah, ini makanya jangan sampai kita menjadi haddakoh. Napa niku haddakoh? Boros. Selanjutnya barokah, nggih, sifat barokah. Napa niku sifat barokah, nggih? Barokah itu, Ibu-ibu, dibagi menjadi dua pengertiannya, nggih. Barokah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, barokah itu berarti wanita yang setiap harinya itu seneng berdandan, seneng mempersolek dirinya, pengen berhias, dan setiap hari ingin berhias, dan itu sampai berlebihan, berlebihan. Makanya di dalam Al-Quran itu kan Bu? Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Janganlah kalian itu berhias berlebihan seperti halnya berlebihannya perempuan-perempuan jahiliyah. Kalau berhias menutup aurat, itu juga baik. Kalau berhiasnya sampai
berlebihan, tidak menutup aurat. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau berjilbab, berhiasnya berlebihan. Contoh berlebihan itu napa, Bu? Sampai napa niku di jenengan lah yang tahu ya. Saya tidak tahu bahasanya apa, tapi yo ngono iku, nggih. Makanya nanti ketika di surga kalau ada perempuan yang baik pakaiannya, ya insya Allah nanti bersyukur. Lah yo, nek pas biyen aku ngono paling ya saiki gak ngene. Untungnya aku gak ngono. Nah, kan ngoten. Ya untungnya ketika kita nggih tidak berlebihan dalam berhias, maka itu adalah jaminan masuk surga, Bu. Karena setiap larangan yang tidak dilakukan, maka itu berbuah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika menutup auratnya dengan baik, ya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya, maka itu semua akan kembali kepada diri panjenengan semua. Makanya kata Al-Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada diri kalian, dan ketika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu kembali kepada panjenengan sendiri. Nah, apa sih definisi kalau napa niku menutup aurat itu baik? Napa, Bu? Aurat perempuan itu dari mana sampai mana? Seluruh tubuh, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Bahkan kalau menurut Imam Syafi'i, kalau perempuan itu jamilah ataupun cantik, wah itu ditambahi lagi harus pakai cadar, niqab. Ada cadar, ada niqab, yang sebagainya itu ya. Harus pakai itu. Nah, seperti yang orang-orang Indonesia ini sebenarnya kalau melihat mazhab bukan mazhab Syafi'i Tulen, ya. Kalau Imam Syafi'i Tulen itu semuanya bercadar, seperti di Yaman, ya, di Tarim, itu perempuannya sangat sedikit yang tidak bercadar, ya. Semua orang di sana itu bercadar kecuali laki-laki. Nah, kalau laki-laki enggak. Tapi perempuan-perempuannya rata-rata bercadar. Kalau madhab Imam Syafi'i. Nah, kalau jenengan ini madhab apa? Ada madhab Aisyah tahu? Atau madhab Muhammadiyah? Ya, enggak gitu. Ini madhab-madhab. Oh, madhabnya siapa? Oke. Nah, itu kan madhab-madhab itu kan seperti yang dicontohkan oleh imam-imam kita. Ada yang berpendapat seperti itu dan ada yang melonggarkan. Tentunya yang paling penting adalah harus menutup aurat, ya. Karena wajah ini ada yang menyebutkan sunnah ditutup, ada yang wajib, ada yang mubah. Nah, ini yang bisa memilih adalah panjenengan semua. Jenengan cocoknya yang seperti apa. Yang penting tidak berlebihan. Pertanyaannya, Bu, jenengan semerap kalau pas acara nikahan, nggih. Acara nikahan perempuannya itu kan sekarang ada wedding syar'i, nggih. Wedding syar'i itu pernikahan, terus perempuannya itu bermake up seperti itu. Pertanyaannya, itu berlebihan atau tidak? Wah, ini berat ini. Ini berat kalau diterangkan, nggih. Ada yang mengatakan itu berlebihan, nggih. Karena kenapa? Karena ya perempuan itu kalau mengatas dasar, dasar hadis, dasar Al-Qur'annya itu mengatakan para ulama ada yang berpendapat itu adalah tabarruj, berlebihan. Tapi ada golongan yang lain mengatakan itu tidak tabarruj, sesuai dengan adat yang berlaku. Karena yang namanya tabarruj itu adalah ketika dia itu tidak menutup aurat secara syar'i. Ala kulli hal, kalau kita ngambil jalan tengahnya, kita harus menjadi orang yang tawassut, orang yang pertengahan. Jenengan harus tahu bahwasanya ya yang paling baik itu tidak tabarruj. Nah, itu.
Tetapi kalau misalkan kebiasaannya seperti itu, harus dipastikan dia itu menutup aurat. Nah, ini permasalahan yang sering dipertanyakan oleh orang-orang. Karena kondisinya kalau membahas tabarut, ya itu pengantin perempuan dandanya seperti itu. Make upnya tebal, ya. Bengesnya, lipstiknya, terus apa itu, sampai-sampai ada istilah make upnya itu manglingi, ya. Pangling. Nek make upnya gak pangling itu gak jos. Nah, tetapi pada saat ini ibu-ibu, make up itu kalau semakin natural ya, make upnya natural itu semakin mahal biasanya. Nggih napa mboten? Maksudnya make up natural itu make up yang membuat perempuan cantik seperti dia tidak memakai make up. Iku semakin mahal katanya. Nggih napa mboten? Nah, itu luar biasa teknologi sekarang ini, nggih. Nah, maka kembali ke pembahasan tadi, tidak boleh barokah, okay? Barokah, tidak boleh berlebihan. Kalau yang tadi masalah pengantin itu ya ada dua pendapat itu, okay? Ada dua pendapat. Ada yang tidak boleh mengharamkan, ada yang masih membolehkan. Tentu itu adalah sama-sama ulama, maka kita harus menghargai dua pendapat yang sudah disebutkan. Yang kedua, ibu-ibu, kalau yang pertama tadi barokah itu maksudnya adalah berlebih-lebihan, sering mempertontonkan kecantikannya terhadap orang lain. Yang kedua, barokah itu adalah wanita yang sering marah terhadap makanan. Nah, wanita yang sering marah-marah terhadap makanan. Wah, ini makanannya gak enak. Ya apa sih ini makanannya gak enak lah ini. Sulit ini, sulit itu, ya. Sering komplain. Nah, ini barokah, ya. Wanita yang angel ketika berhadapan terhadap makanan. Kita tahu bahwasanya Bu, mencela makanan itu boleh atau tidak? Mencela makanan boleh atau tidak? Misalnya napa niki? Kopi nih Pak ini. Kopi nggih. Oh teh. Misalnya kok tehnya kok pas rasanya asin misalnya. Apa yang harus kita lakukan ya? Misalnya tehnya ini, Bu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jos nggih. Nah ini kan enak, alhamdulillah, sip. Tapi kalau misalkan ngapunten pas guloi keliru, kelintu niki garam ya, apa kira-kira yang langsung muncul terhadap lidah kita atau mulut kita? Nek sing biasane ngersula omongane elek nggih. Wah, masih nopo iki sampai mengumpat dan sebagainya. Ya apa sing gawe iki koyo ngene? Walah yes gini. Nah itu akhirnya mengumpat. Tapi kalau kita menata diri kita semakin baik, pas rasanya asin, ya semeneng Bu, diam. Karena kalau kita melihat bagaimana adab Rasulullah terhadap makanan, ketika beliau suka terhadap makanan itu, ya beliau makan. Tapi ketika beliau tidak menginginkan makanan itu, ya cukup diam dan tidak memakannya. Itu adab yang ditirukan oleh Rasulullah dan bisa kita tiru terhadap kehidupan kita. Ya wis, ketika rasanya nggak enak ya sudah. Bahkan ada adab, ya, ada adab orang-orang soleh terdahulu itu biasanya dia itu adabnya dia itu kalau makan itu biasanya ngasih ke orang lain. Nah, pas ini dia disuguhi makanannya itu dihabiskan semua. Dihabiskan. Ya, dihabiskan. Waktu itu anggur ya ceritanya, makan anggur, biasanya itu disisakan kepada orang lain, disisakan istrinya dan sebagainya. Tapi pada saat itu anggurnya yang satu piring itu dihabiskan semua. Nah, sampai sebelum habis, ya, habis titik-titik terakhir itu dia
Akhirnya diminta oleh orang lain. Jenengan lo biasanya ngekei aku kok gak ngekei saiki. Gak, aku pengen mangan dhewe. Akhirnya direbut, seret tibae owasem nggih. Owasem kewecut. Nah, ini beliau itu beralasan apa? Beralasan supaya yang ngasih itu tidak kecewa, Bu. Wah, ini adabnya luar biasa juga. Ketika dia menghabiskan makanan atau menghabiskan minuman seperti itu. Apalagi untuk suami-suami yang baru nikah, ya. Perempuannya atau istrinya matur, "Mas, aku lo gak iso masak." Terus wis ngomong gak iso masak, tapi aku iki lho Mas, wis gawe capcay. Wah, itu tantangan, ya. Maka perempuan yang baik adalah selalu belajar masak, ya, belajar nyuci. Bahkan semakin ada perempuan-perempuan yang biasanya itu belajar masak tetapi bertahun-tahun karena tidak bakat masak, ya tidak enak. Yaitu kita syukuri saja sebagai napa niku. Bukan, kalau istri saya itu enak sekali, Bu. Makanya saya gendut. Loh, tanya Pak Win, saya dulu enggak seperti ini ya Pak Win ya. Saya dulu kekar ya Pak Win. Tegap saya itu. Tapi istri saya luar biasa. Waktu nikah katanya gak pernah masak. Pas sekalinya masak nasi goreng, kok rasanya mirip nasi goreng Solaria ya. Enak ya. Nasi goreng Solaria itu harganya 48.000 satu piring. Kenapa saya tahu? Karena pertama kali saya makan nasi goreng Solaria itu dengan istri saya. Saya kan mau desa, Bu, gak ngerti apa-apa. Diajak ke Sidoarjo di mall. Wah, itu tiba-tiba buat nasi goreng enak, sama, mirip-mirip nasi goreng Solaria itu. Makanya saya jadi gemuk. Tapi ada beberapa perempuan yang ngapunten wis nyoba resep ngene ngono gak iso-iso. Nah, tapi tetap harus belajar dan berusaha. Ada perempuan yang seperti itu. Tapi ala kulihal, Bu, ya setiap suami panjenengan meskipun ada beberapa masakan dari istrinya atau masakan dari istrinya yang dimasakkan ke suaminya, kalau misalkan pun gak enak, tapi akhlaknya perempuan itu, akhlaknya panjenengan itu luar biasa, maka si suaminya akan menerima dengan lapang dada, apa adanya, insya Allah. Ya, dengan syarat yang seperti itu tadi, ya. Karena ngapunten, ada perempuan juga yang angel mangane, dikei mangan ini gak gelem, makan ayam kadang ya gak gelem. Nah, jaluke apa? Nah, jaluke sing aneh-aneh, ada seperti itu. Tapi di sini insya Allah ndak ada ya Bu. Mas yo dikei iwak asin, tahu, mbek napa niku lodeh, yo cek gelem nggih. Mas yo lauke kerupuk, mbek uyah gelem Ustaz. Kula niki nggih napa mawon nggih gelem mawon. Nah, itu ucapan yang menenteramkan suami, Ibu-ibu. Okay. Menenteramkan suami. Okay. Kalau ada perempuan istri yang mengatakan seperti itu, maka suami akan cinta luar biasa kepada dia. Terus yang terakhir apa, Bu? Yang keenam, syaddakoh. Nah, syaddakoh. Syaddakoh niku napa? Syaddakoh itu lebar sudut mulutnya. Kalau arti bahasa nggih, secara bahasa itu lebar sudut mulutnya, syaddakoh. Tapi yang dimaksud syaddakoh adalah wanita yang ake omonge. Nah, ake omonge, banyak bicaranya, nggih. Banyak bicaranya. Perempuan itu mempunyai kosakata yang lebih banyak daripada laki-laki. Satu hari, menurut penelitian, satu hari itu perempuan mengeluarkan berapa kata, Bu? 20.000. Laki-laki 7.000. Ikut 1:3, Bu. Nah, makanya sudah
rahasia umum kalau laki-laki suami dimarahi istri itu, ya wes suami paling jawabnya iya 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 ataupun nggih 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 atau diem saja. Karena itu adalah perempuan itu banyak bicaranya. Tapi bicara yang banyak itu boleh kalau positif, Bu. Misalkan ya nuturi anake seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu tidak baik. Nah, itu boleh, ya. Tapi kalau banyak bicaranya itu nerocos, menggibah, nguliti aib-aib orang lain, ini banyak bicara yang dilarang oleh Islam. Kumpul-kumpul ibu-ibu nguliti koncone sing gak ono. Nah, digibahi, difitnah. Iku ya senengane asine nggih. Cuma ini harus diputus rantai seperti ini. Karena sifat-sifat ini yang akan menjerumuskan manusia itu terhadap kebinasaan nggih. Banyak bicara itu salah satu pintu kita untuk berbuat dosa. Nah, bahkan ya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang sarsarin, ya. Sarsarin itu banyak cakap, dan juga Allah membenci orang yang mutasyaddakin, ya. Mutasyaddakin itu adalah orang-orang yang banyak bicara. Nah, dengan sifat-sifat yang seperti ini tadi ada 6 sifat nggih Bu nggih. 6 sifat itu semoga 6 sifat ini harus kita hilangkan di diri kita masing-masing, di diri panjenengan. Karena 6 sifat ini 6 sifat yang akan membuat wanita itu hina ketika ada 6 sifat ini di dalam dirinya. Tetapi 6 sifat yang buruk-buruk ini ketika perempuan atau bunda-bunda sekalian itu bisa memanage dan bisa menghilangkan, maka panjenengan akan menjadi wanita-wanita sholihah, muslimah yang dirindukan oleh surga. Semoga panjenengan semua masuk surga, ya, surga Firdaus, ya, surga yang paling tinggi. Insya Allah seperti itu, ibu-ibu. Oke. Kapunten kalau ada salah kata dari kula, baik itu perkataan yang mungkin tidak mengenakan terhadap diri panjenengan, kula mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari di kesempatan Jumat, di akhir-akhir hari Jumat ini kita disunahkan untuk memperbanyak doa. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka innaka antal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ya Allah. Ya Allah, pertahankanlah keistiqomahan kami ya Allah. Ya Allah, berkahilah kehidupan keluarga kami. Ya Allah, berikan kehidupan yang layak terhadap keluarga kami. Ya Allah, berkahilah keturunan-keturunan kami. Ya Allah, berkahilah semua keluarga kami. Ya Allah, berkahilah orang-orang yang hadir ketika pengajian ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa semua orang-orang yang sudah wafat, baik itu orang-orang muslim maupun orang-orang yang muslimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesabaran bagi saudara-saudara kami yang tertimpa musibah di mana saja itu berada,
khususnya di bumi Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, jikalau ada dosa yang kami perbuat, baik itu sengaja maupun yang tidak sengaja, tolong ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma ghfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.